Oke ya, kita mulai saja ya kuliah hari ini ya. Kita masuk ke materi tentang besi tuang ya, atau cast iron ya, tentang besi tuang ya. Jadi mungkin sebelum meet ya sudah saya sampaikan. Jadi apa sih perbedaan antara besi ya, kemudian ada baja dan besi tuang ya. Nah, jadi mungkin kita agak bingung juga ya membedakan ya. Apa sih yang disebut dengan bahan besi? Kemudian ada lagi bahan baja ya, dan bahan besi tuang. Ya. Nah, secara teknis atau secara aplikasi, sebenarnya kalau kita bicara besi, besi dalam artian besi gitu ya, Fe. Fe itu secara teknis tidak dibuat ya. Jadi material besi murni itu tidak ada yang digunakan gitu ya. Tidak digunakan ya. Artinya tidak bisa dipakai dalam bahan teknik ya. Nah, yang bisa dipakai itu adalah baja dan besi tuang ya. Hanya baja dan besi tuang ya. Nah, bedanya apa antara baja dan besi tuang ya? Secara garis besar perbedaan baja dan besi tuang itu hanya di jumlah kandungan unsur karbon ya. Ya, jadi jumlah unsur karbonnya itu berbeda ya antara baja dan besi tuang ya. Kalau baja kandungan karbonnya itu dibatasi maksimum hanya sekitar 1,5% ya, 1,5%. Ya, kemarin di ujian sudah keluar ya. Jadi baja itu nanti ada baja karbon rendah, baja karbon sedang, ada baja karbon tinggi gitu ya. Nanti ada baja paduan rendah, ada baja paduan tinggi gitu ya. Nah, itu sudah saya sampaikan semua. Nah, kesemuanya itu kandungan karbonnya itu maksimum hanya 1,5% ya. 1,5%. Ya. Nah, kemudian bedanya dengan besi tuang apa ya? Nah, kalau besi tuang itu kandungan karbonnya itu lebih tinggi ya, lebih tinggi dibanding baja. Ya, jadi kandungannya itu secara teknis di antara 2% sampai 5% ya, sampai 5%. Tetapi yang dipakai atau di aplikasi itu kandungannya ya kira-kira 3,5% ya. Jadi dia lebih tinggi kadar karbonnya dibanding baja ya. Sehingga nanti secara umum ya, secara umum sifat dari besi tuang atau cast iron ini dia lebih keras gitu ya, lebih keras dan lebih tahan aus dibanding baja. Ya, itu ya, lebih keras, lebih tahan aus dibanding baja. Tetapi kelemahannya apa? Kalau material itu sangat keras, itu dia biasanya adalah menjadi getas ya. Artinya dia tidak ulet lagi. Nah, ini ya. Jadi ini perbedaan utama ya antara baja dan besi tuang ya. Ya kalau ditanya mana yang lebih tangguh antara baja dan besi tuang, pasti lebih tangguh baja gitu ya. Karena dia mampu menyerap energi lebih tinggi ya, ketangguhannya tinggi karena dia ada uletnya gitu ya. Tapi kalau besi tuang itu dia cenderung getas ya. Sehingga dalam aplikasi itu juga tidak boleh disamakan. Ya, kapan kita harus menggunakan baja, kapan kita harus menggunakan besi tuang itu pasti berbeda di aplikasi gitu ya. Oke, itu ya, itu sekilas tentang besi tuang ya, besi tuang ya. Kemudian yang akan kita pelajari ya tentang besi tuang itu ya, nanti kira-kira adalah mengenai diagram fasa ya, diagram fasa. Kemarin saya tidak sempat memberikan kuliah online ya, tapi saya memberikan materi dalam bentuk video ya tentang diagram fasa ini ya, karena di hari terakhir pas sebelum ujian ya, saya hanya memberikan video aja. Ya, jadi nanti kita review sebentar ya tentang diagram fasa ini ya, Fe, Fe3C. Kemudian kita bicarakan lagi tentang besi tuangnya sendiri ya, seperti apa ya, kemudian jenis-jenisnya. Kemudian terakhir ya nanti kita bahas tentang
pengelasan besi tuang ya, tentang pengelasan besi tuang. Oke, ya. Nah, kita sedikit mereview ya sebentar tentang diagram fasa ya, meskipun tadi saya juga sempat menyampaikan ya sekilas tentang kandungan karbon ya. Oke, kalau kita lihat diagram fasa ya, diagram fasa Fe3C ya. Ya, fasa itu maksudnya adalah bentuk gitu ya. Kan fasa itu kalau kita bicara umum itu ada fasa padat, cair, dan gas gitu ya. Gas. Nah, sekarang kita lihat ya, ini diagram fasa. Jadi untuk yang sumbu vertikal itu adalah temperatur ya, temperatur dalam Fahrenheit. Ya, kalau yang sebelah kanan ini juga sama ya, temperatur tapi dalam derajat Celcius ya. Kemudian yang sumbu mendatar ya, yang horizontal ini itu adalah jumlah kandungan karbon ya, jumlah kandungan karbon. Jadi kalau Anda lihat ya di pojok kiri bawah ini ya, ini kandungan karbonnya itu 0 ya. Kemudian naik-naik sampai kurang lebih 65% ya, atau istilahnya 6,5 ya. Ya. 6,5% ya, bukan 6% ya. Jadi 6,5% ya. Nah, kenapa kok di sini kita hanya melihat kandungan karbon? Karena dalam diagram fasa Fe3C yang kita bicarakan itu adalah komposisi atau proporsi jumlah larutan karbon dalam besi ya. Dalam besi. Jadi karbon dalam besi itu hanya dibatasi maksimum 6,5% gitu ya, 6,5%. Ya, oke. Ya, sekarang kita lihat di sini ya. Di atas ini ya, itu ada sorry sebelum ke sana ya. Jadi ini garis-garis ini apa maksudnya? Jadi garis-garis ini adalah garis kritis gitu ya. Garis kritis artinya garis kritis itu garis ya Tigor, halo, tenang dulu ya Tigor ya, atau dimatikan mic-nya ya. Oke ya, jadi garis-garis ini apa maksudnya gitu ya, garis yang warna hitam ini. Jadi ini maksudnya adalah garis kritis ya. Garis kritis itu garis perubahan fasa ya. Jadi fasa itu bisa berubah-ubah ya. Fasa itu misalkan kalau suhunya tinggi dia cair ya. Kemudian kalau turun dia bisa berubah menjadi campuran padat dan cair ya. Ya, kemudian kalau turun lagi dia menjadi padat, misalkan seperti itu. Ya, jadi itu namanya fasanya sudah berubah gitu ya. Fasanya sudah berubah. Ya, di sini ya, yang garis-garis ini adalah istilahnya garis di mana akan terjadi perubahan fasa gitu ya. Nah, kemudian yang garis warna merah ini, ya, garis vertikal merah ini, itu adalah kalau di sebelah kiri garis itu adalah baja gitu ya, steel. Di sebelah kanan itu adalah cast iron. Sehingga di sini batas perbedaan baja dan besi tuang itu adalah di kandungan karbon ya. Nah, di sini 2,14% ya, 2,4% ya. Jadi kalau di sebelah kiri ini baja, di sebelah kanan itu adalah besi tuang ya. Oke, ya kemudian kalau kita lihat diagramnya sendiri ya, ya di sini kalau suhunya di atas garis yang ini, ya berarti ini fasanya itu adalah L. Ya. L itu artinya liquid ya, jadi cair. Artinya apa? Artinya ketika kita memanaskan, katakanlah gini ya, baja dengan kandungan karbon 1% ini ya. Nah, berapa dia akan mencair? Maka dia akan mencair, akan kita tarik garis ke atas ke sini ya. Nah, berarti dia akan mencair di atas atau di sekitar suhu ini gitu ya. Ya, sekitar 2720 Fahrenheit atau sekitar 1490 derajat ya. Ini baru mencair ya. Kalau kandungan karbonnya tinggi katakanlah 4% di sini ya. Oh, berarti dia sudah mencair pada suhu di atas 1150-an gitu ya. Jadi
mencairnya campuran besi dan karbon itu berbeda-beda gitu ya, tergantung jumlah unsur karbonnya gitu ya. Oke. Ya, kemudian ya, kalau nanti suhunya turun katakanlah ini 1% gitu ya. Kan di sini. Ketika suhunya turun lagi, maka dia akan melewati garis kritis pertama ini. Nah, fasenya apa? Berarti dia adalah besi austenit ya, besi austenit ya, atau ini istilahnya gamma ya, gamma austenit, dan ada campuran liquidnya L, berarti dia masih ada cairannya itu ya. Jadi ada cairan, ada padatan berupa besi gamma austenit ya. Kemudian kalau turun lagi, maka cairannya ini sudah berubah semua menjadi besi gamma gitu ya. Batasnya besi gamma berarti ini. Nah, kalau turun lagi nanti dia akan ke sini lagi gitu ya, ke sini. Berarti dia besi gammanya sudah berubah. Dia menjadi besi gamma ini ya. Ya, ini kan satu ya. Jadi besi gamma ini plus Fe3C gitu ya. Ini fase juga ya. Jadi ini fase. Kemudian kalau turun lagi gimana? Nanti dia berubah menjadi alfa plus Fe3C gitu ya. Nah, biasanya kalau sudah sampai sini itu sudah, ini kan sudah mendekati suhu kamar ya. Berarti ini sudah relatif stabil di sini ya, tidak akan berubah lagi. Nah, oke, ini cara sekilas ya membaca diagram fasa ya. Sehingga nanti kalau Anda lihat diagram fasa ini, maka baja berarti fasenya ya, ini ya. Fasenya bisa besi gamma, bisa besi delta plus gamma gitu ya. Kemudian di sini dia ada besi alfa plus Fe3C gitu ya. Nanti ini perlit dan cemented ya. Nanti ada perlit dan ferrit ya. Perlit itu apa? Perlit itu adalah alfa plus Fe3C gitu ya, itu perlit. Kalau cemented berarti Fe3C saja. Nah, gitu. Ya, nanti kita bahas ya di slide berikutnya. Oke ya. Nah, sekarang kita titik fokusnya ke besi tuang ya, ke besi tuang. Oke. Ya. Oke ya, besi tuang ya. Nah, secara definisi besi tuang itu adalah paduan besi karbon ya. Paduan besi karbon dengan kandungan karbon antara 1,7 sampai 3,5% ya, dan sedikit unsur silikon, mangan, fosfor, dan sulfur ya. Nah, tadi mungkin Anda bingung ya, kok di sini 1,7%, di depan tadi adalah 2. Memang ada sedikit perbedaan ya, jadi ada istilahnya referensi yang mengatakan kandungan besi tuang itu di atas 2. Tapi ada yang bilang kandungan besi tuang itu 1,7 ke atas itu sudah besi tuang ya. Tapi ini hanya perbedaan istilahnya referensi ya. Tetapi intinya itu rata-rata ya 3,5% kalau besi tuang ya. Oke, kemudian ya, karbon dalam besi tuang itu berupa grafit atau karbon bebas dan cemented ya. Jadi karena kandungan karbonnya tinggi ya, dalam besi tuang itu karena karbonnya tinggi, maka karbon itu nanti dia bisa berdiri sendiri ya. Berdiri sendiri itu artinya dia tidak membentuk ikatan ya. Jadi C bebas itu ya, berupa grafit ya, itu namanya grafit atau karbon bebas. Nah, kalau dia bereaksi dengan Fe, nanti dia adalah cemented. Ya, cemented itu berarti Fe3C ya. Oke. Nah, besi tuang ya itu bersifat ketas sehingga tidak dipakai untuk komponen mesin yang mendapat beban kejut atau shock loading ya. Nah, mungkin sekilas ya. Contohnya apa sih? Itu ya, besi tuang itu gitu ya. Kalau Anda melihat pada besi yang dipakai untuk beton itu ya, besi beton itu ya. Itu besi tuang bukan itu? Ya, besi beton itu. Ya. Ada yang menyebut itu besi cor ya. Ya, tapi sebenarnya itu bukan besi tuang. Ya, itu adalah baja karbon rendah ya.
baja karbon rendah karena dia cukup isinya lunak dan ulet ya. Jadi itu baja karbon ya, baja karbon rendah ya. Oke, kemudian banyak dipakai ya karena murah ya, mudah dicor, ya, tahan aus, mudah di machining, dan kekuatan tekan yang tinggi ya. Jadi yang mungkin maksudnya di machining itu artinya di proses permesinan ya, misalkan dibubut, kemudian dipotong, digerinda, di freeze gitu ya, itu namanya proses permesinan ya. Oke, jadi ini karakteristiknya ini ya, karakteristik umumnya. Kemudian kekuatan besi tuang ya, kekuatan tariknya 100 sampai 200, kekuatan tekan 400 sampai 1000, kekuatan gesernya 120 megapascal ya. Ya, 1 MPa sama dengan 1 Newton per milimeter persegi. Oke, nah sekarang kita lihat ya jenis besi tuang ya. Jadi sebenarnya ya secara komposisi ya jenis besi tuang itu dari beberapa jenis besi tuang itu hampir mirip ya. Ya, hampir mirip. Secara komposisi hampir mirip ya. Cuma yang membedakan itu adalah ini ya. Proses lanjutan ini gitu ya nanti. Nanti kita lihat ya di sini ya. Oke. Ya. Oke, faktor yang berpengaruh terhadap pembentukan besi tuang ya, itu pertama kandungan karbon ya. Kandungan karbon. Ya, jadi besi tuang itu antara 2 sampai 4%. Kemudian kandungan silikon ya. 1 sampai 3% ya ini. Kemudian yang penting lagi itu adalah temperatur pendinginan ketika dibuat atau dicetak ya. Karena besi tuang itu namanya tuang itu berarti cetak ya, dicetak ya, di casting ya. Jadi yang berpengaruh terakhir itu adalah laju pendinginan ya. Laju pendinginan ini akan berpengaruh besar terhadap sifat akhir gitu ya. Sehingga nanti akan ada 4 jenis besi tuang yang umum dijumpai gitu ya. Yang pertama itu adalah besi tuang white ya atau besi tuang putih. Kemudian ada besi tuang kelabu ya yang grey. Nanti ada besi tuang mampu tempa ya, ini malleable. Ya, mampu ditempa. Kemudian terakhir adalah besi tuang nodular ya atau besi tuang grafitnya berbentuk bulat ya. Oke. Nah, ini grafit ya tadi ya. Jadi grafit itu artinya karbon bebas ya. Jadi tadi saya sampaikan bahwa karbon dalam besi tuang itu bisa berupa grafit atau cemented ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya karakteristik dari masing-masing ini ya. Besi tuang putih, grafitnya tidak ada. Ya, jadi karbon bebasnya tidak ada. Berarti dia hanya berupa strukturnya adalah martensit ya, martensit. Ya. Oke, kemudian sifat yang lain ya ini keuletan. Jadi keuletannya no, artinya dia getas ya, tidak ulet. Ya. Nah, ini ya. Kemudian prosesnya apa? Atau laju pendinginannya berarti dia laju pendinginan cepat ya, laju pendinginan cepat ya. Kemudian jenis kedua adalah grey ya. Nah, grey ini dia grafitnya berbentuk flake. Flake itu dia serpian ya, jadi serpian itu panjang-panjang ya. Jadi kalau serpian ya, jadi bentuk grafitnya kalau dilihat menggunakan mikroskop itu memanjang ya, memanjang. Kemudian ductility ya, keuletan ini no ya, artinya dia tidak ulet juga ya. Prosesnya adalah laju pendinginan secara lambat. Ya, kemudian jenis ketiga itu malleable ya, jadi besi tuang mampu tempa. Ya, jadi ini grafitnya adalah flake nodul ya. Jadi dia serpian ya, paduan antara serpian dan nodul. Nodul itu bulat. Ya, nanti kita lihat ya benar seperti apa. Kemudian keuletannya itu yes ya, artinya dia relatif ulet. Ya, prosesnya apa dia? Jadi dia
Proses malleable itu adalah modifikasi dari white iron. Jadi besi tuang putih kemudian diberi perlakuan panas. Ya, dipanaskan ulang gitu ya. Sampai suhu tertentu ya. Namanya proses annealing ya. Sehingga nanti akibat annealing ini maka yang tadinya itu grafitnya tidak ada, dia berubah menjadi flake nodul gitu ya. Nah, gitu. Nah, ini untuk besi tuang mampu tempa ya atau malleable. Kemudian terakhir ya itu adalah besi tuang nodular ya, besi tuang nodular. Nah, sesuai dengan namanya, maka grafitnya ini dia adalah berbentuk nodul atau bulat ya. Nah, gitu. Nah, keuletannya apa? Berarti dia yes ya. Itu dia relatif ulet ya. Prosesnya gimana? Jadi laju pendinginannya gimana? Jadi dia ditambah unsur Mg untuk membentuk grafit atau karbon bebas bulat gitu ya, berbentuk bulat. Nah, oke, ini ya. Nah, ini adalah 4 jenis utama dari besi tuang ya. 4 jenis utama dari besi tuang ya. Nah, perlu diingat ya, yang namanya ductility ya, jangan dibayangkan ini dia uletnya mirip dengan baja ya, tidak sama dengan baja, pasti lebih ulet baja ya dibanding besi tuang ya. Jadi ini relatif ulet dibanding besi tuang yang lain gitu ya. Oke. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan ya. Nah, tadi sehingga dari depan tadi akan ada 4 jenis besi tuang ya tadi ya. Ada besi tuang putih ya, white cast iron, ada besi tuang mampu bentuk ya atau mampu tempa, malleable cast iron. Kemudian ada besi tuang kelabu ya, besi tuang kelabu atau grey cast iron, dan besi tuang nodular ya atau nodular ductile cast iron ya. Jadi nodular itu bulat, ductile itu ulet ya. Jadi nama lainnya ya, ductile cast iron itu sama dengan nodular cast iron. Nah, kemudian ya, ini catatan ya. Jadi tipe dari besi tuang itu tergantung dari bentuk grafitnya. Jadi yang membedakan 4 jenis besi tuang itu, pertama ya, kalau dilihat menggunakan mikroskop itu bentuk grafitnya atau karbon bebasnya itu berbeda-beda ya, beda. Nah, C yang berkumpul atau karbida yang terbentuk ya. Karbida itu berarti FeC itu ya. Jadi paduan FeC ya. Jadi istilahnya dia sudah nyampur gitu ya. Kemudian tergantung juga oleh komposisi kimia, kemudian laju pendinginan dan perlakuan panas ya. Nah, ini ya. Jadi secara umum yang membedakan ini ya gitu ya. Dari keempat jenis besi tuang ini. Oke ya. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan ya di depan ya. Jadi besi tuang itu ya komposisinya di atas 2% gitu ya, di atas 2% gitu ya. Jadi ketika liquid atau cair kemudian suhunya turun, nah, nanti dia membentuk besi gamma plus Fe3C or grafit. Jadi nanti dia bisa berupa senyawa ya, FeC atau karbon bebas ya, grafit karbon bebas ya. Tergantung dari laju pendinginan. Kalau laju pendinginannya cepat, berarti nanti dia membentuk Fe3C. Kalau lambat nanti akan membentuk grafit gitu ya. Oke. Ya. Nah, nanti kita lihat satu persatu ya. Nah, nanti kalau sudah turun lagi di sini, nah, besi alfa berubah menjadi besi gamma berubah menjadi besi alfa ya. Alfa plus Fe3C or grafit ya atau grafit karbon bebas ya. Oke, gitu. Ya. Nah, ini contoh ya, contoh jenis-jenis besi tuang tadi ya. Kalau Anda lihat ya, ini diagram fasanya ya. Nah, diagram fasanya nanti ya. Nah, misalkan ini ya,
yang sebelah ini ya, ini adalah white cast iron ya, besi tuang putih. Ya, besi tuang putih itu dia terjadi akibat faskul ya, pendinginan cepat. Ya, pendinginan cepat ya, faskul. Nanti dia menjadi white cast iron ya. Kemudian kalau pendinginannya moderat, ya, di sini nanti dia menjadi perlitic grey cast iron ya, perlitic ya. Ya, kemudian kalau slow cool nanti ferritic grey cast iron ya. Nah, ini bedanya apa ya? Jadi yang warna hitam ini ya, ini adalah karbon bebasnya ya. Ini karbon bebas ya, ini karbon bebas. Ya, karbon bebas ya. Kemudian bedanya yang ini apa gitu ya. Ini grey berarti kan besi tuang kelabu ya. Ini besi tuang putih, besi tuang kelabu yang grey. Kemudian ini adalah besi tuang nodular ya atau daktil. Jadi karbon bebasnya itu bentuknya bulat gitu ya. Bentuknya bulat. Kalau ini kan dia memanjang ya. Nah, gitu. Nah, ini berarti ada penambahan unsur Mg tadi ya. Ada unsur penambahan Mg ya. Ini moderat ya, berarti dia menjadi perlit. Kalau lambat pendinginannya dia menjadi ferrit. Nah, gitu ya. Nah, kalau yang ini apa? Yang ini berarti proses lanjutan dari besi tuang putih. Pertama kan kalau faskul dia menjadi besi tuang putih ya, pendinginan cepat menjadi besi tuang putih. Kemudian ini dipanaskan lagi, reheat ya. Jadi diproses annealing. Ya, proses annealing dipanaskan lagi. Kemudian kalau didinginkan secara cepat lagi, maka dia perlitic malleable ya. Jadi ini besi tuang mampu tempa perlit. Kalau pendinginannya lambat, berarti nanti dia menjadi ferrit. Nah, gitu ya. Nah, ini proses pembentukan besi tuang ya. Nah, ini contoh ya. Ini contoh ya. Contoh perbedaan antara besi tuang kelabu dengan besi tuang nodular ya. Nah, ini. Yang sebelah kiri itu adalah besi tuang kelabu ya. Yang sebelah kanan itu besi tuang nodular ya. Anda lihat ya di sini. Ya, yang ferritic. Jadi ini yang warna hitam ini, ya, ini adalah serpian ya, serpian. Jadi karbon bebas. Tapi bentuknya adalah serpian. Ya. Kalau yang sebelah kanan itu karbon bebasnya berbentuk bulat. Nah, yang sebelah kiri yang bawah ya, ini sama ya. Ini karbon bebasnya yang ini ya, yang gelap-gelap ini. Ya, dia berbentuk flake ya atau serpian ya. Kalau yang sebelah kanan itu bulat ya ini. Nah, ini. Ya, jadi ini perbedaan struktur mikro ya ketika diperbesar 250 kali. Jadi ini hanya bisa terlihat menggunakan mikroskop. Ya, jadi kalau secara mata telanjang itu nggak bisa. Jadi kita nggak bisa membedakan struktur mikro kalau hanya menggunakan mata telanjang ya. Jadi ini menggunakan mikroskop. Ya. Oke ya, secara komposisi kimia ya, ya sebenarnya mirip-mirip aja antara 4 jenis ini ya. Ada grey, ductile, malleable, dan white ya. Karbonnya ya sekitar itu aja ya, 2,5 sampai 4 atau 18 sampai 36 ya. Silikon, mangan, sulfur, fosfor ya. Jadi mirip-mirip aja ya. Secara persentase ya ini ya. Oke. Ya, nanti juga ada teknik untuk melihat ya jumlah karbon ekuivalen ya. Jadi nanti kadang-kadang kita menjumpai istilahnya CE ya. Cast iron carbon equivalent. Jadi berapa ekuivalen karbon dalam sebuah besi tuang ya, sebuah material besi tuang. Ya, CE dihitung nanti persen C ditambah sepertiga persen silikon ya. Apa sih fungsinya CE ini? Jadi biasanya kalau CE ini kadang-kadang dipakai dalam proses pengelasan ya untuk melihat seberapa besar kadar karbon. Ya, karena biasanya kadar karbon itu
akan berpengaruh ketika akan dilakukan proses pengelasan ya. Misalkan baja dengan besi tuang, itu pasti lebih mudah yang baja untuk dilas ya dibanding besi tuang ya, karena Ce-nya rendah. Ya, karbon ekuivalennya rendah ya. Jadi semakin tinggi karbon itu semakin sulit untuk dilakukan proses pengelasan ya. Oke, sekarang ini nanti bisa dibaca ya. Ini pengaruh unsur paduan ya, pengaruh unsur paduan pada besi tuang ya. Nanti pertama itu karbon ya, karena paduannya kan ada karbonnya ya. Nah, ada karbon ya. Nanti pengaruhnya apa ya, ini ya, sifat fisik logam dipengaruhi kadar karbon ya. Kemudian kadar karbon dalam besi meningkat akan menambah kekerasan dan kekuatan ya. Ini penting ini ya. Karbon itu akan menambah kekerasan dan kekuatan ya. Bentuk grafit atau karbon bebas dipengaruhi oleh laju pendinginan tadi dan kadar silikon ya. Grafit dapat meningkatkan mampu mesin ya, artinya semakin banyak grafitnya itu semakin mudah dilakukan proses permesinan. Ya, sifat besi cor dapat diubah dengan perlakuan panas. Oke. Kemudian ada silikon ya. Silikon untuk meningkatkan jumlah pembentukan sementit ya selama proses pendinginan dan meningkatkan pembentukan grafit selama proses solidification. Jadi solidification itu dari cair menjadi padat gitu ya, solid. Ya. Sementit itu hanya dijumpai pada besi tuang putih ya. Oke. Mempengaruhi fluiditas ya, itu mampu alir. Jadi kemampuan alir itu dipengaruhi oleh silikon. Maksudnya apa kok mampu alir ini penting? Jadi karena pengecoran itu kan dicetak itu kan pasti asalnya kan cairan ya. Jadi Anda panasi, kemudian dituang dalam cetakan ya. Nah, ketika dituang ke cetakan, itu kan dia pasti mengalir ya. Nah, kalau mampu airnya itu jelek, itu biasanya ketika kita tuang, dia malah membeku gitu ya. Jadi malah dia tidak keburu masuk ke rongga-rongga, tapi malah membeku di jalan gitu ya. Nah, ini penting juga ya. Jadi fluiditas ini sangat penting ketika dalam proses pengecoran ya. Jadi semakin baik fluiditasnya, maka hasil cara-caranya juga semakin bagus gitu ya. Oke, silikon perantara pembentuk grafit ya. Jadi mempercepat pembentukan grafit silikon. Nah, nanti ada sulfur ya. Ini merugikan. Sulfur sangat merugikan ya, sehingga ini biasanya memang harus dibatasi. Bisa menimbulkan lubang ya, yang akan mengurangi kemampuan tuang besi cor ya. Nah, ketika dicor dia akan meningkat sekitar 0,3% ya, 0,03% ya. Oke, ini ya. Kemudian ada mangan dan fosfor ya. Nah, ini pengaruh dari unsur-unsur yang terdapat dalam besi tuang ya. Oke. Mangan ini bisa meningkatkan kekuatan, kekerasan besi ya. Kalau fosfor ini mampu meningkatkan fluiditas ya. Jadi dia mudah ngalir gitu ya. Oke, ini ya beberapa pengaruh unsur paduan ya pada besi tuang. Nah, ini katakanlah ya kandungan karbon ya, silikon kontennya, misalkan ini untuk baja itu 0 sampai 2% gitu ya. Kalau yang ini ya, ini yang warna biru ini adalah besi tuang putih gitu ya, white cast iron. Ya, yang tengah ini adalah malleable. Nah, ini ada jumlah komposisi aja ya. Ini ductile iron, ya, besi tuang ulet ya atau nodular ya. Oke. Kemudian kita bahas satu persatu ya. Nah, ini kita bicara tentang jenis-jenis besi tuang ya. Yang pertama adalah white cast iron ya, white cast iron ya. Di sini ya, besi tuang putih itu
karbon ya, bentuk karbon itu terikat sebagai karbida besi ya atau Fe3C, cemented istilahnya ya. Jadi karbonnya itu berupa cemented Fe3C ya. Tidak memiliki karbon bebas atau grafit ya. Mikrostrukturnya terbentuk karena pendinginan yang cepat dan faktor unsur paduan ya. Susah di machining atau susah dilakukan proses permesinan ya karena dia sangat keras. Sifatnya ini ya. Keulatan rendah, kekerasan tinggi, tahan aus ya. Kemudian high compressive stress. Jadi tegangan kekuatan tekannya tinggi gitu ya. Nah, gitu ya. Ini besi tuang putih ya. Aplikasinya apa? Jadi excellent compression stress ya. Jadi tegangan tekannya tinggi, banyak digunakan untuk bed mesin roda kereta api ya. Jadi bed mesin roda. Jadi dudukan mesin roda kereta api. Kemudian roll penggerus ya, plat penghancur batu, roda gigi transmisi dan lain-lain ya. Meskipun ini terbatas ya, terbatas. Ya, untuk lebih jelasnya mungkin di sini ya nanti. Komposisi kimianya ini ya, ada karbon, silikon, mangan, sulfur, fosfor ya. Nah, nanti di sini kombinasi karbon dan besinya dalam bentuk cemented ya ini ya. Cemented itu Fe3C ya, sifatnya keras dan ketas. Struktur mikronya apa? Nanti ya, nanti ada perlit dan cemented juga ya. Terletak di antara cabang cemented ya. Nanti kita lihat ya. Bidang patahannya berwarna putih ya. Nah, ini kita lihat ini. Ya. Jadi ini adalah struktur mikronya besi tuang putih ya. Jadi yang ini ya, yang agak gelap ini ya, itu adalah cemented Fe3C ya. Nah, nanti cabang kecil-kecilnya yang ini ya, itu adalah perlit. Perlit itu apa? Perlit itu ya sama, sebenarnya dia adalah alfa plus Fe3C. Jadi besi alfa plus Fe3C itu namanya perlit. Ya. Nah ini perbesarannya ya, satu garis ini adalah 40 mikrometer ya, jadi kecil sekali. Ya. Hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop. Oke, sekarang kita ke besi cor mampu tempa ya, malleable cast iron ya. Jadi di sini ya proses pembuatannya ya dari besi cor putih, jadi dari besi cor tak putih tadi ya, kemudian dianil untuk mengubah cementednya menjadi grafit ya. Tadi kan kalau besi cor putih kan dia sebetulnya adalah cemented semua ya, Fe3C. Nah itu dirubah dulu, ya dirubah dengan cara dipanaskan ya, sehingga dia nanti akan muncul grafitnya. Ya, grafit itu yang hitam-hitam ini, gitu ya. Nah ini grafit. Sifatnya mempunyai keuletan dan kekuatan yang baik. Jadi dia ulet dan relatif kuat gitu ya. Struktur mikronya tergantung dari laju pendinginan proses anil ya. Tuh ya. Sebelum ditemukan besi cor nodular, besi cor mampu tempa merupakan satu-satunya besi cor yang ulet gitu ya. Nah, Anda lihat di sini ya. Jadi ini bentuknya kan ada bulat gini tapi tidak bulat benar-benar bulat gitu ya, tapi dia ada istilahnya flake-nya gitu ya, ada flake-nya, ada serpihannya juga ini ya. Nah ini karbon bebasnya ya, ini grafitnya. Nah, jadi proses pembentukannya itu dari besi tuang putih ditambah annealing gitu ya, annealing perlapan panas ya, sehingga nanti yang awalnya eutectic cemented berubah menjadi grafit. Oke, itu ya. Ini malleable cast iron ya. Ini komposisi kimianya nanti bisa dibaca saja ya. Ya, sama. Ini mirip-mirip aja. Ada karbon, silikon, mangan, sulfur, fosfor gitu ya. Nah, bentuk karbonnya tadi yang warna hitam tadi itu berupa grafit, mempunyai bentuk nodular ya, bulat tapi tidak teratur ya. Jadi ada sedikit serpiannya. Ya. Prosesnya gimana? Menjadi annealing itu ya, menjadi
mampu tempa itu ya. Jadi pertama dianil ya, dianil itu maksudnya dipanaskan. Jadi besi tuang putih tadi dipanaskan sampai suhu sekitar 1600 Fahrenheit ya. Tidak sampai mencair ya. Nah, setelah dipanaskan ya, itu didinginkan ya dengan laju 5 sampai 15 derajat Fahrenheit per jam. Nah, didinginkan secara lambat. Sehingga nanti dia membentuk ferritik ya, lambat. Kalau sedikit cepat nanti dia menjadi perlitic malleable cast iron ya. Oke, ini ya, ini untuk malleable cast iron. Nah, sekarang ya jenis ketiga itu adalah besi cor kelabu ya, atau istilahnya adalah grey cast iron ya. Nah, di sini besi cor kelabu mempunyai bentuk grafit berupa serpian. Nah, ini yang warna hitam ini ya. Nah, ini serpian ya. Nah, yang warna hitam ini. Nah, ini adalah grafit karbon bebasnya. Nah, yang terang berarti dia adalah Fe3C kan gitu ya. Oke, struktur mikrobesi cor ya yang kelabu ini tergantung dari proses laju pendinginan ya. Ya, lambatnya dan paduan silikon yang memunculkan formasi grafit ya, bentuk grafitnya ini. Nah, ini ya. Ini perbesaran 500 kali ya. Nah, ini untuk besi cor kelabu. Sifatnya apa ya? Keuletan yang rendah, kekuatannya ya cukup ya, menengah, tetapi memiliki daya hantar panas yang baik, serta mempunyai daya peredam getaran yang bagus. Ya, ini yang keunggulan dari besi cor kelabu itu ini sebenarnya ya, peredam getaran. Sehingga banyak dipakai untuk istilahnya katakanlah dudukan gitu ya, dudukan mesin ya. Jadi dudukan mesin itu di mana mesin itu akan diletakkan gitu ya. Itu ya biasanya dudukannya itu menggunakan bahan dari besi tuang kelabu ini gitu ya. Besi tuang kelabu ini ya. Jadi ini keunggulannya itu ya. Atau misalkan untuk casing gitu ya, casing ya, casing pompa atau rumah pompa itu ya yang besar-besar itu biasanya menggunakan besi tuang kelabu ya, atau besi tuang grafit bulat ya, atau nodular ya, itu biasanya menggunakan dua jenis besi tuang itu ya. Oke, nah, komposisinya ya sebenarnya mirip-mirip aja ya. Ada karbon, silikon, mangan, sulfur, fosfor gitu ya. Sifatnya ini ya berbentuk serpian, menyebar selama proses pendinginan, mempunyai fluiditas atau daya alir yang paling baik ya, mampu mesin yang baik, jadi di proses permesinan itu gampang. Permukaan patahan mempunyai warna kelabu yang tadi ya, jadi kadang-kadang namanya itu sesuai dengan karakteristiknya. Nah, ini keunggulannya ya. Nah, ini contoh ya. Ini kalau saya perbesar ya. Ini yang warna hitam ini adalah karbon bebas ya, grafit. Yang paling terang itu ferrit. Ya. Ferrit itu karbonnya hanya sedikit sekali gitu ya, hanya 0,0 sekian persen gitu ya. Jadi dia ferrit itu ya sama Fe3C itu ya, tapi kandungan karbonnya sedikit sekali. Nah, kalau perlit itu Fe3C plus C gitu ya. C plus besi alfa ya plus Fe3C gitu ya. Nah, di sini ya keunggulannya apa ya? Mampu mesin yang baik ya, kemudian peredam getaran, tahan aus yang baik ya, jika kandungan karbonnya tinggi, dapat di heat treatment ya, mudah dipadukan dengan unsur lain, dan terakhir murah ya. Karena ini secara teknis pembuatan itu gampang ya. Jadi tidak perlu alat yang canggih ya untuk membuat atau melakukan pengecoran ya. Karena pengecoran itu kan bisa dilakukan menggunakan
cetakan pasir ya. Jadi kita pun bisa melakukan proses pengecoran ini ya, gampang ya gitu ya. Titik leleh cukup rendah ya. Kemudian fluid, artinya dia mudah mengalir saat pengecoran ya. Oke, ya, nah ini contoh ya perbedaan peredam getaran ya. Kalau baja itu, nah ini jauh gitu, jadi dia tidak mampu meredam getaran ya. Kemudian ductile and malleable iron ya. Nah, kalau gray iron itu ini langsung bisa meredam getaran gitu ya. Nah ini ya, grid head dampening ya, jadi dia meredam getarannya cukup bagus. Nah, ini contoh ya aplikasi besi tuang kelabu ya. Ya, untuk casing-casing ya. Ini juga ya casing-casing. Meskipun untuk sekarang itu casing untuk mesin ya itu sudah digantikan dengan bahan dari aluminium ya. Dari aluminium karena dia relatif lebih ringan ya, dengan kekuatan yang hampir setara gitu ya. Jadi sekarang larinya ke bahan yang ringan dan kuat gitu ya. Jadi strength to weight ratio-nya tinggi gitu ya. Oke ya, ini nodular ya, nodular ya, grafitnya bulat ya, pendinginan yang lambat dengan penambahan unsur Mg dan cerium ya. Jadi ini. Jadi bedanya apa antara besi tuang kelabu dan besi tuang grafit bulat? Jadi dari proses pembentukannya. Jadi pas proses pengecoran itu ada penambahan unsur magnesium dan cerium ya. Nah, sehingga grafitnya yang awalnya itu akan berbentuk serpian berubah menjadi spheroides ya, jadi bulat. Nah, ini ya. Sedikit mengandung unsur S dan P. Nah ini ya, grafitnya yang ini ferritnya yang terang ini ya. Nah, oke ini ya, ini untuk besi tuang grafit bulat ya atau nodular. Nah kemudian ini ya, ini contoh ya, nanti bisa dilihat ya standar besi tuang ya menurut JIS ya, JIS Japan ya ini ya. Ada FCD 40, 45, 50, 60, 10 ya. Ini batas mulurnya, kekuatan tariknya. Nah, ini ya. Nah, sambil mengingat materi kuliah yang dulu-dulu ya. Nah, aplikasi nodular cast iron ya. Nah, agriculture. Ini untuk implement. Implement itu pelengkap ya. Komponen pelengkap. Jadi implement itu katakanlah misalkan kalau traktor berarti penggaruknya gitu ya. Penggaruknya itu ada komponen dari besi cor nodular ya. Otomotif ya, misalkan crankshaft, poros crank ya, piston dan cylinder head. Fitting ini elektrik ya. Kotak switch ya, motor ya, frame-nya atau circuit breaker ya. Untuk mining ya, mining itu pengeboran. Untuk drum ya, jadi hoist itu kait ya, kait drum ya, jadi kait ya. Puli itu ya, puli itu apa? Puli itu kayak katrol gitu ya, katrol ya. Flywheel roda gila ya, dan elevator bucket elevator itu kayak sekopnya gitu ya, yang untuk mengeduk gitu ya, mengaduk-aduk itu ya, paket. Kemudian steel mill ya, proses pembentukan baja ya, rollnya. Jadi kalau baja itu kan ada proses roll ya, jadi rollnya itu terbuat dari besi tuang ya. Pintu furnace ya, ini pintu tungku ya, itu tungku pemanasan ya biasanya ya, pemanasan pada
baja ya. Table roll and piring bantalan dan roll meja ya. Nah, ini tool and die ya. Jadi ini untuk peralatan perkakas ya. Ada obeng, ada lever ya, ada handle, clamp, frame dan sebagainya. Ya. Nah, itu ya beberapa jenis aplikasi dari besi tuang kelap nodular ya, rapid bulat. Nah, terakhir ya, ini tentang proses pengelasan ya. Ya. Mungkin nanti bisa dibaca ya, karena nanti akan juga saya jelaskan pada materi pengelasan ya di semester 2 ya, semester 2 besok. Jadi ya, besi tuang itu ada yang bisa dilas dan ada yang tidak bisa. Yang tidak bisa itu yang cor putih ya. Jadi dilas itu dia tidak akan nempel lasnya itu ya. Disambung nggak akan nempel sambungannya. Ya, kalau yang 2, 3, 4 itu bisa dilas, tetapi lebih sulit dibanding kalau Anda ngelas baja gitu ya. Ngelas baja ya. Dan butuh perlakuan tertentu supaya hasilnya bagus ya. Nah, ini yang membedakan itu gitu ya. Serta harus menggunakan elektroda ya, yang berbeda gitu ya, tidak sama dengan kalau Anda ngelas baja gitu ya. Kalau bagi kalian yang sudah sering ngelas ya, yang dari SMK mesin ya mungkin dulu pernah praktek ya ngelas ini ya. Biasanya nanti ada proses perlakuan tertentu ya supaya hasil lasnya itu bagus ya. Nanti bisa dibaca saja ya. Nah, ini contoh beberapa elektroda ya, elektroda. Nanti akan saya jelaskan pada proses materi kuliah pengelasan ya. Oke, saya kira ya untuk kuliah hari ini ya cukup ya. Kira-kira ada pertanyaan nggak dari yang telah saya sampaikan ini? Ya, ada nggak? Dibagi nggak Pak ini nanti? Ya, ini saya bagi. Ya, nanti akan saya bagi ya. Pak, kuliahnya direcord nggak, Pak? Gimana? Direkam atau nggak, Pak?